Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Sulistiawati. Kali ini saya akan membahas tugas etika bisnis mengenai praktik greenwashing atau kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah. Proyek food estate di Kalimantan Tengah mengalami kegagalan dengan ribuan hektar lahan terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Penelitian menunjukkan bahwa 30 area yang dipantau, 15 titik seluas 4.159,62 hektar tidak terawat dan 274 hektar telah berubah fungsi. Proyek ini dianggap sebagai kegagalan berulang. Kementerian Pertanian membantah temuan tersebut, tetapi banyak pihak meragukan keberhasilan proyek ini dan menyerukan evaluasi. Selain itu, hilangnya tutupan pohon dan lahan terbengkalai berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Pada tahun 2023, hampir 250 hektar area food estate terbakar. Banyak petani beralih ke tanaman lain atau kebun sawit akibat ketidakberhasilan menanam padi di lahan gambut. Perubahan lahan sawah menjadi kelapa sawit, menurut pendapat saya tidak setuju dengan cara proyek food estate ini dijalankan. Berdasarkan artikel yang diunggah oleh BBC Indonesia, proyek food estate yang seharusnya menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional menunjukkan bahwa indikasi kegagalan karena satu, tidak ada keberlanjutan dan keberhasilan nyata dalam produksi pangan yang menjadi tujuan utama proyek. Yang kedua, peralihan fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit mengindikasikan kegagalan dalam pengelolaan dan pengawasan proyek. Yang ketiga, dampak lingkungan yang negatif, seperti degradasi lahan dan perubahan siklus hidrologi tidak diantisipasi dengan baik sehingga merugikan ekosistem lokal. Proyek seharusnya fokus pada pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan menjaga lahan pertanian yang ada, bukan mengalihfungsikannya menjadi kebun sawit yang dapat merugikan ekosistem dan ketahanan pangan. Nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi dalam proyek food estate khususnya terkait dengan greenwashing adalah satu, keadilan sosial. Proyek ini tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani lokal. Banyak petani mengalami kegagalan panen dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Yang kedua, transparansi. Kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara pemangku kepentingan. Informasi mengenai keputusan, penggunaan lahan, dan hasil yang diharapkan seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan petani. Yang ketiga, tanggung jawab lingkungan. Proyek ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Alih fungsi dari sawah menjadi kebun sawit dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, yang keempat ada keterlibatan stakeholder. Keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sangat penting. Proyek ini tampaknya tidak melibatkan petani dan masyarakat dalam perencanaan yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang kelima yaitu keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan dalam bisnis mengharuskan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan generasi mendatang. Proyek food estate yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi kebun sawit berpotensi merusak sumber daya alam dan mengancam ketahanan pangan di masa depan. Yang keenam yaitu integritas. Integritas dalam bisnis mencakup kejujuran dan etika dalam beroperasi. Jika proyek ini tidak memenuhi janji untuk meningkatkan ketahanan pangan dan justru menyebabkan kerugian yang bagi petani, maka integrasi pihak yang terlibat dalam proyek ini dipertanyakan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah dapat berjalan etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta sesuai dengan tujuan awal yaitu ketahanan pangan, ada beberapa saran konkret yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak terkait, yaitu yang pertama, melibatkan masyarakat lokal. Uh, dalam melibatkan masyarakat lokal, perlu adanya forum atau konsultasi dengan petani dan masyarakat lokal untuk mendengar kebutuhan dan harapan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek akan memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Yang kedua, evaluasi dan penelitian lahan. Lakukan studi mendalam mengenai kesesuaian lahan untuk pertanian sebelum memulai proyek. Pastikan bahwa lahan yang digunakan benar-benar cocok untuk pertanian dan tidak merusak ekosistem yang ada. Yang ketiga yaitu pengembangan pertanian berkelanjutan. Fokus pada praktek pertanian berkelanjutan yang menjaga kesuburan tanah dan keberagaman hayati, berikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas.
Publikasikan laporan berkala mengenai kemajuan proyek, termasuk penggunaan lahan, hasil panen, dan dampak lingkungan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang kelima, diversifikasi pertanian. Dorong diversifikasi tanaman dengan menanam berbagai jenis komoditas pangan. Bukan hanya padi, ini akan meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi resiko kegagalan panen. Yang keenam yaitu program pendukung untuk petani. Sediakan dukungan teknis dan finansial bagi petani termasuk akses ke benih berkualitas, pupuk, dan alat pertanian. Program ini dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pada tanaman monokultur. Yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai dampak proyek terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Jika ditemukan masalah, segera lakukan penyesuaian untuk memperbaiki pelaksanaan proyek. Yang kedelapan, kebijakan perlindungan lingkungan. Terapkan kebijakan yang ketat untuk melindungi lahan pertanian dan ekosistem dari alih fungsi yang tidak bertanggung jawab. Pastikan bahwa setiap perubahan penggunaan lahan melalui proses yang transparan dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Yang kesembilan, kerjasama dengan lembaga penelitian. Bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan teknologi dan praktik pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan. Penelitian dapat membantu menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam proyek. Yang ke-10 yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan pertanian. Program pendidikan dapat membantu masyarakat memahami dampak dari alih fungsi lahan dan pentingnya pertanian berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, proyek food estate di Kalimantan Tengah telah gagal mencapai tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dengan banyak lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kebun sawit, praktik ini menciptakan masalah etika termasuk greenwashing dan kurangnya transparansi yang merusak kepercayaan publik. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan perubahan strategis yang lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial agar proyek ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan pangan tanpa merusak ekosistem dan masyarakat lokal. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.